Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kita muliakan bersama Ustadz Dr. Andes Haji Rubani Ibrahim, alhamdulillah setelah hadir tengah-tengah kita. Bapak Ibu, patut kita bersyukur kepada Allah di pagi ini kita bisa hadir dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, sekaligus kita menghadiri majelis ta'lim, yaitu pengajian akad pagi Masjid Al-Hidayah. Tak lupa salam dan salawat semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada pagi ini kita di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Dr. Andes Haji Rubani Ibrahim, yang insya Allah tak asing lagi bagi kita. Mari hadirin kita ikuti dengan saksama santapan rohani, siraman rohani, nanti dilanjut santapan jasmani. Santapan rohani, siraman rohani, pengajian akad pagi, disingkat PAP, pengajian akad pagi Al-Hidayah, menjadi PAPA, apa? Pengajian akad pagi Al-Hidayah. Kita mulai dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Ustadz Rubani Ibrahim disumbanggaken, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boten mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Muqaddimah kula nunut beliaunya Ustadz Khairul Anam, karena pagi-pagi waktu saya nanti jam 7 harus sudah di waktu tulis. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan pagi ini dengan Allah masih dipertemukan di bulan Rabiul Awal. Dan bukan rahasia lagi, pilih bulan Rabiul Awal umat Islam seantero raya
mulai dari tingkatan desa yang terkecil sampai istana, sedaya mengadakan peringatan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin panjenengan bertanya bahwa orang yang kita peringati lahirnya itu adalah sosok orang yang paling sempurna, seorang tokoh yang pemberani, seorang tokoh yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Dan Kanjeng Nabi juga seorang pemimpin yang paripurna. Artinya tidak ada celah di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Krono mboten wonten celah tenggene awake Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mila sehingga kula kaliyan sebagai umatnya dengan Allah diperintah untuk mencontoh, untuk mensuri tauladani akhlaknya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa sing harus kita contoh? Napa harus kita tauladani? Cukup banyak, Pak. Boten enten satu celah pun yang boten saged kula kalih panjenengan mencontohnya. Mula sehingga Allah dawuh teng surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 sing kula wau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini dengan Allah diawali dengan lam taukid, di depannya ada qaf yang menunjukkan bahwa ayat ini ada sebuah penekanan, tidak ada hoax, benar-benar nyata kata Allah. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, enten contoh, enten suri tauladan yang indah, yang baik, sing patut kula kalih panjenengan untuk mencontohnya, untuk menirunya, untuk meneruskannya. Napa sing kula kalih panjenengan tiru? Napa sing kula kalih mencontoh? Misal panjenengan seorang guru, apa tidak mungkin kita mencontoh Rasulullah? Sangat mungkin, karena Rasulullah adalah seorang pengajar. Panjenengan sebagai pedagang, apakah tidak mungkin mencontoh Rasulullah? Sangat mungkin, karena Rasulullah untuk pedagang yang sangat jujur. Bahkan kejujuran beliau di dalam berdagang boten membutuhkan waktu sing suwe. Beliau sudah terkenal di Jazirah Arab sampai ke negeri Syam. Dan kejujuran Rasulullah tidak dimiliki oleh pedagang-pedagang saat ini. Rasulullah kalau dagang tumbasi pinten niku diduduhno Pak tenggene konsumen. Konsumen mau memberikan laba berapa? Oke. Dan Rasulullah tidak mau mengambil laba melebihi dari 50%. Lah pedagang saat ini panjenengan bersama. Tidak ada yang seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kejujuran. Panjenengan seorang politikus bisa mencontoh Rasulullah. Panjenengan sebagai seorang mubaligh bisa mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah adalah seorang pendakwah. Dan Rasulullah kalau dakwah itu sama sekali kata-katanya tidak menyinggung, tapi menyantun, artinya santun kata-katanya. Rasulullah kalau dakwah itu bukan memukul, tetapi merangkul, sehingga dakwah beliau di mana-mana bisa diterima. Bapak Malik kalau kali panjangan sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga,
sangat dibutuhkan untuk mencontoh perilaku Rasulullah di dalam dzurriyyahnya, di dalam keluarganya. Beliau benar-benar tatap dzurriyyahnya, istri anaknya, benar-benar ku ampusakum wa ahlikum nar. Beliau benar-benar menjaga ahlinya, dzurriyyahnya jangan sampai tersentuh azab api neraka. Apalagi kita sebagai pemimpin keluarga, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dan saya tadi sangat terenyuh dengan apa yang dibaca oleh sang Imam Ustadz Iswantoro. Beliau dalam surat Al-Hujurat 10, 11, 12. Itu sangat mengingatkan kita semuanya, Pak. Dan salah satunya kalau kalian dalam surat itu, janganlah satu dengan yang lain untuk saling menggunjing, saling mencurigai. Kalau harus sadar, manusia tidak ada yang sempurna. Al-insan makhlul khotawan lisan. Di ayat 12-nya belum menyatakan, dan perlu kita garis bawahi, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, bukan orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Wong sing paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi Allah tegaskan, orang yang paling mulia di sisiku, insya Allah ya panjenengan inilah orang yang memiliki nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dengan tidak takwa, tidak mungkin Mbak mau sholat subuh berjamaah. Kalau dengan tidak bertakwa, tidak mungkin panjenengan mau hadir di kajian atau majelis ilmu. Maka ini harus kita lakukan dengan istiqomah. Karena kata Allah, karomah yang terbesar sing Allah paringaken dumateng kula kalipannya dengan tidak ada lain kecuali karomah istiqomah di dalam beribadah. Kemudian dilanjutkan ayat Al-Ahzab 3:21. Kalau sampaikan orang yang selalu mencontoh, orang yang selalu mensuri tauladani akhlaknya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, satu orang itu selalu dimangkana yarjullah, dalam hidupnya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harap hidup itu hanya rahmat, Pak. Artinya kalau kalian dalam beribadah, jangan selalu bangga dengan sholat kita, ngaji kita, infak sedekah kita, karena semuanya itu tidak akan mungkin menghantarkan kita menuju jannahnya tanpa dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kalau kalian selalu berharap rahmat Allah liman kana yarjullah. Sing nomor loro kelas itu wal yaumil akhir. Kita yakin, kita iman bahwa apa yang kita lakukan ini di hari akhir nanti pasti akan Allah balas. Sekecil apapun Pak akan Allah balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang ketiga, kata Allah, wa dzakarallaha katsiran, yaiku wong sing akeh ilinge dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah panjenengan inilah orang yang hatinya selalu Allah berikan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kaki kula kalian berpijak, di pasar hati selalu ingat Allah, sehingga kalau kalian tidak akan mengambil sesuatu yang itu bukan milik kita. Yang berdagang karena ingat Allah tidak sampai menyurangi timbangan. Yang pegawai kantoran dimanapun kita duduk, walaupun di gedungnya rakyat, di istana negara, karena hati selalu ingat Allah, tidak akan mungkin sampai melakukan korupsi. Jadi dimanapun kaki ini berpijak, kita ingat ini bumi Allah.
Allah selalu memantau dengan CCTV-nya yang bernama Raqib dan Atid. Walaupun CCTV Allah tanpa layar, walaupun CCTV Allah tanpa kabel, tapi luar biasa canggihnya, Pak. Oleh sebab itu sekali lagi mari kalau kali panjenengan di sisa-sisa umur ini senantiasa hati kita selalu ingat kepada Allah. Dan hati yang selalu ingat kepada Allah paling boten, Pak. Paling boten ada 3 S yang Allah berikan kepada kita. Paling boten. S yang pertama, orang selalu ingat kepada Allah, siji selalu bersyukur, Pak, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi syukur menurut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membenargunakan pemberian Allah sesuai dengan aturan Gusti Allah, Pak. Duduk sesuai dengan aturan manusia. Contoh mau di pagi ini, kalau kalian diparingi Allah nikmat sehat, diparingi Allah nikmat sempat, kita memanfaatkannya nikmat sehat dan sempat itu untuk ibadah, karena kita sadar kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kesempatan panjenengan untuk bisa hadir sholat berjamaah dan bisa ikut di majelis taklim, tidak ada jaminan apakah besok pagi masih punya kesempatan, belum tentu. Begitu juga nikmat bernafas, alhamdulillah. Kalau kali panjenengan dengan Allah diberikan kesempatan dibangunkan dari mati kita sementara, yaitu tidur. Sehingga kalau kali dengan nikmat bernafas ini juga bisa kita manfaatkan untuk inna akramakum indallahi atqakum, karena kita sadar wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, kalau kalian semua tidak akan tahu di bumi mana nafas ini nanti akan diambil oleh sang malaikat maut. Maka ayo kalau kamu sedang bisa bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat mata bisa melihat, maka mata ini harus kita pakai banyak membaca Al-Quran. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat terbesar sing Allah paring dumateng Kanjeng Nabi itu mukjizat apa, Pak? Halo? Al-Quran, mukjizat terbesar sing Allah paring dumateng Kanjeng Nabi itu mukjizat Al-Quran. Coba dengan bersani, mukjizat terbesar sing diparing Allah dumateng Kanjeng Nabi, apakah kalau kalian sebagai umatnya tidak bisa menirunya, tidak bisa mencontohnya? Kira-kira sakit apa mboten? Bisa, Pak. Tetapi kalau mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu, tidak bisa, Pak, kita sebagai umatnya. Jangankan kalau kalian sebagai bukan umatnya nabi-nabi yang terdahulu, umatnya saja dulu tidak bisa, Pak. Contoh mukjizat Nabiullah Ibrahim niku kan nggak panas, Pak, tatkala dibakar dengan api. Mukjizat luar biasa itu. Tapi apakah umatnya bisa, Pak, mencontoh? Bisa, Pak, merasakan diobong nggak panas? Nggak bisa, Pak. Ayo coba niru diobong ya gosong, Pak, ya panas gitu. Jadi tidak bisa, Pak, umatnya untuk merasakan itu, tidak bisa. Itu hanya dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Begitulah mukjizat Nabi Musa, tongkatnya, Pak, bisa membelah Laut Merah, sehingga begitu dipukulkan lautan menjadi jalan. Ayo coba umatnya Nabi Musa niru ngoten ya napa kira-kira? Nggih katut, Pak, kaya Fir'aun dan tentaranya. Tidak bisa. Tapi kalau kalian misalkan beruntung banget sebagai umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk diri Nabi, tetapi untuk diri kula kali panjenengan semuanya bisa. Bila ayo kita jadikan mukjizat terbesar ini sebagai pedoman hidup, sebagai bacaan kita sehari-hari.
jangan sampai kula kali panjenengan dalam 1 kali 24 jam boten maca Al-Qur'an. Napa kok ngoten? Sebab Al-Qur'an yang kita baca nanti di hari kiamat kula jenengan dijamin Pak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Siapa di antara kula kaliman laki perempuan nom tua selama beliau istiqamah baca Al-Qur'an, kata Rasulullah, syafi'an, akan mendatangkan syafaat kapan nanti Pak? Tatkala hari kiamat. Mila ayo kula kali panjenengan lisan dan mata ini selalu kolaborasi yang indah. Tidak ada hari dalam 1 menit pun untuk tidak membaca Al-Qur'an. Ada kisah suatu ketika Pak, sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membaca lembaran-lembaran Taurat. Begitu asiknya membaca lembaran-lembaran Taurat, di belakang beliau berdiri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Umar bin Khattab menoleh ke belakang, ada sosok pemimpin yang paripurna. Umar bin Khattab sadar Rasulullah tidak senang dengan wajahnya melihat Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ketahuilah, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka yang dibaca bukanlah lembaran-lembaran Taurat, tetapi yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Sejak itu ibu bapak, langsung suku-suku Taurat itu ditutup. Umar bin Khattab langsung menyatakan di hadapan Rasulullah dengan sebuah doa, Rabbi tubillahi rabba wabil islamidina wabi muhammadinna biya wa rasulah. Ini Pak yang dilakukan Umar bin Khattab. Lalu terus sementara ini kita bisa jadikan ibrah. Lamun kula kali pencet menangi urip karo Kanjeng Nabi. Tangi turu sing diwaca duduk Quran, bukan doa, lalu langsung kita buka SMS. Kira-kira Kanjeng Nabi tersinggung napa mboten, Pak? Halo Bu, kira-kira jenengan diparingi Allah umur panjang dari tidur kita, sementara diparingi iso ambaan maneh dadane begitu tangi turu, bukan yang dibaca inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, tapi yang dibaca adalah SMS. Gimana Pak kira-kira? Maka orang yang selalu membaca SMS bangun tidur itu orang yang sombong Pak. Orang yang sombong. Apa SMS itu Pak? SMS itu seneng melihat koncone susah, tapi susah melihat koncone seneng Pak. Itu jangan sampai persis yang dibaca oleh Ustadz Simantoro tadi. Maka harus kita singkirkan Pak. Kalau tidak, hati kita tidak akan tenang. Ono koncone tuku kulkas sing ga iso tuku kadem Pak. Ono tanggane tuku mobil Pajero sing atine kepanasan jaba njero, sing gorong iso tuku Pajero. Ono kancane iso tuku HP Pentium sing paling dhuwur dengan merek Promax, sing eruh langsung sirahe ngeluh golek Promax Pak. Mila kula kali panjenengan ono wong kok awake panas sirahe sering ngeluh, orang itu bukan karena kurang minum obat, tetapi orang itu kurang syukure Pak. Janji Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini hampir kabeh wong hafal Pak, tapi sayang hanya dipakai itu bahasa lisan, praktek dalam kehidupan sehari-hari masih belum maksimal. Sing nomor loro,
Sholat 5 waktu kudu dijogo, Pak. Sholat sunai kudu ditambah. Kenapa demikian? Sebab sholat itu menjadi amalan yang pertama dan yang utama akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu sholat yang 5 waktu dijaga dari apa? Dijaga dari jamaahnya, Pak. Dijaga dari jamaahnya. Dijaga dari kekhusyuannya, rukuk sujudnya harus tumaknina. Bacaannya tartil, mboten gopoh, masya wis apal, Pak. Harus kita nikmati sholatnya. Jangan sampai kalau kan sholat itu super cepat kilat. Dinikmati sing enak. Kita merasa sholat kita itu diawasi oleh Allah, walaupun di dalam sholat kalau kali panjenengan boten melihat Allah. Itu yang pertama, sholat 5 waktu harus dijaga jamaahnya, dijaga ketepatan waktunya. Kemudian yang ketiga, ayo kalau kali panjenengan ngakeh no sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, kula kali panjenengan dipinta oleh Allah dalam hadis Bukhari Muslim untuk memperbanyak sholawat. Dan sholawat yang kita baca masya Allah luar biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah menyampaikan, man shalla alayya waqidan shalla alayya asron. Hadis Bukhari Muslim. Sapa wong sing bersolawat kepadaku 1 kali, kata Allah, 1 kali. Sallallahu alaihi asron. Mongko Gusti Allah bersolawat kepada orang itu 10 kali. Artinya Gusti Allah membalas dengan rahmatnya 10 kali. Mula jangan pelit, Pak. Jangan pelit. Nah, ono jenenge Nabi disebut, kula kaliman wajib untuk menjawab. Karena fadilahnya luar biasa. Bahkan Rasul menyatakan, wong sing paling medit yaitu wong sing nek ana jenengku disebut Allahumma sholli ala Muhammad, orang itu meneng, Pak, tidak mau membalas. Mila carikannya wong sing paling mau medit yaiku, Pak. Kemudian dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah juga menyampaikan, sapa wonge sing bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalasnya dengan 10 kali. Allah menghapus 10 dosa-dosanya dan Allah mengangkat 10 derajatnya. Coba bayangkan, hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah juga menyampaikan, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku di hari Jumat, maka ketahuilah, kata Rasulullah, sholawatnya itu setiap Jumat dilaporkan kepadaku. Faman kana aktsarahum alayya sholatan, dan sapa sing maca sholawat kepadaku kana akbarum minni biswatin, ya wong iku di hari kiamat nanti, kata Rasul, sing paling jauh wedek nanggone aku. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Bila kalau kalian ayo memperbanyak sholawat. Terus gimana kalau kalian membaca sholawat? Sebagaimana sahabat tatkala tanggap Jumatan Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, gimana saya bersolawat kepadamu? Rasul menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad tidak ada sayyidinanya. Bila kalau kali panjenengan tidak usah sok tahu, tidak usah sok pinter menawi sholawat di dalam sholat, jangan coba-coba untuk menambah deh. Cukup sebagai contoh dari baginda Rasulullah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Anapun di luar sholat, jangan mau dongo Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, monggo itu di luar sholat.
Jangan mau naik motor sambil sholawat pakai sayyidina, monggo. Jenengan nunggu cucu di TK di playgroup dengan hati yang selalu bersolawat kepada Rasulullah pakai sayyidina, monggo. Wis pokoke nek di dalam sholat cukup nopo sing di contoh Kanjeng Nabi jenengan lampai. Di luar itu monggo. Kenapa? Demikian Allah juga memberikan peringatannya Pak di dalam surat 59 ayat yang ke-7. Allah sampaikan, wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata apa ae sing diberikan, sing diperintahkan Rasulullah kepadamu, maka kerjakan, maka laksanakan. Karena Kanjeng Nabi merintahkan dua kali, mencontohkan dalam berselawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka kata wa ma atakumur rasulu fakudu, maka ya sudah lakoni, ojo ada ditambah tidak usah. Tapi kalau di luar itu monggo. Sebaliknya wa mana akum anu pantahu, tapi apa sing dilarang Kanjeng Nabi ya ojo dilakoni. Lah di zaman akhir ini jenengan tersani, sing dilakoni Kanjeng Nabi malah ditinggal, sing ditinggal Kanjeng Nabi malah dilakoni. Nah itu jangan sampai. Ingin selamat bidini kata wal akhirah, ayo kula kalipan nyontok apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian di dalam surat tetap 33 ayat yang ke-56, Gusti Allah, malaikatnya Allah itu bersolawat Pak, itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh nek Gusti Allah malaikatnya bersolawat, mosok kalau kan sebagai umatnya mboten, kan terlalu. Di dalam ayat telah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berkata Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka logikanya, nek Allah dan malaikat kalau bersalawat kepada Rasulullah, mosok kula kan sebagai umatnya tidak. Mila ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, bersalawatnya kita kepada Rasulullah bukan berarti Rasulullah itu mboten selamat, mboten. Tetapi kula kalian sangat berharap nanti dari kiamat Allah memberikan pujian, mengangkat derajat Rasulullah di malaul a'la, di hadapan para malaikatnya. Jadi tatkala kula kalian bersalawat kepada Rasulullah itu merupakan rahmat. Karena Allah bersalawat kepada Nabi itu rahmat, malaikat bersalawat kepada Nabi itu doa. Tatkala kalian bersalawat kepada Nabi berarti kita mengharapkan rahmat Allah dan juga kalau kalian mengharapkan doanya dari malaikat. Bila nak sing donga malaikat Pak, kira-kira kalau kalian panjenengan diijabah mboten kira-kira Pak? Sangat diijabah karena yang berdoa adalah sami'na wa ata'na. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemudian hukum memberkati Maulid Nabi itu gimana? Di dalam keputusan Majelis Tarjih jilid yang keempat yang dicetak oleh PP Muhammadiyah, bila memperingati hari lahirnya seseorang atau lahirnya Nabi itu tidak ada perintah, tapi juga tidak ada larangan. Karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan, bila kula kali panjenengan harus melalui istibati, harus kula kali panjenengan melalui itu. Kenapa demikian? Yang menjadi masalah bukan peringatannya, tapi kegiatannya. Selama kegiatan itu tidak ada unsur musyriknya, boten enten unsur kemaksiatannya, boten ada unsur kemungkarannya, itu masih diperbolehkan.
Misal di Al-Hidayah mengadakan peringatan miladnya Rasul, mengadakan khitanan massal, kemudian pengobatan gratis, santunan dan sebagainya, itu boleh. Tapi nek gaya acara milad terus dangdutan, nekano penyanyi-penyanyi sing tidak menutup aurat, ya ini yang tidak diperbolehkan, bahkan tidak sekedar diperbolehkan tapi diharamkan. Sebab saat ini banyak orang yang tidak bisa membedakan mana milad kemerdekaan, mana miladnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan di awal pagi ini dengan Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban, dan diparingi Allah rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, wa amalan mutaqabbalan, dan mudah-mudahan semua permohonan kula kali panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan doa ketua majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.